Halo sahabat pendengar, kembali lagi bersama Om Brimo si pendongeng, tempat di mana cerita tak hanya terdengar di telinga, tapi juga menyentuh hati. Hari ini, Om akan membawakan kisah cinta yang tak lekang oleh waktu, tentang janji yang bahkan kematian pun tak bisa memisahkannya. Cerita ini berjudul, Janji di Ujung Senja. Ingat, semua kisah yang Om ceritakan hanyalah fiktif belaka. Bila ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah kebetulan semata. Duduklah dengan tenang, biarkan suara Om menemani sore atau malammu, karena kisah ini akan membuatmu percaya bahwa beberapa janji memang dibuat untuk ditepati, meski dari alam lain. Di sebuah desa kecil bernama Sumberjati, hiduplah seorang gadis bernama Dira. Usianya baru 22 tahun. Kulitnya sawo matang, matanya teduh seperti sawah selepas hujan. Ia dikenal ramah, tapi pendiam. Sehari-hari Dira membantu ibunya menanam padi dan mengajar anak-anak kecil mengaji di langgar desa. Suatu sore, saat langit mulai berubah jingga, Dira melihat seekor anak kucing jatuh ke parit. Ia berlari menolongnya, namun terpeleset. Seseorang datang menolong, seorang pria muda berkaus putih, berambut rapi, dengan senyum yang entah kenapa menenangkan hati. Namanya Raka, mahasiswa dari Surabaya yang sedang melakukan program sosial di desa itu. Sejak pertemuan itu, mereka sering bertemu. Kadang di sawah, kadang di warung kopi pinggir jalan. Awalnya hanya obrolan ringan tentang cuaca, lalu berubah menjadi percakapan tentang mimpi dan kehidupan. Raka kagum pada ketulusan Dira, sementara Dira diam-diam jatuh cinta pada kesederhanaan Raka. Setiap sore, mereka punya kebiasaan, duduk di pematang sawah, memandangi senja sambil menunggu matahari tenggelam. Raka pernah berkata, "Kalau senja bisa bicara, aku yakin dia bakal nyebut namamu duluan, Dir." Dira tertawa, pura-pura tidak mengerti. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, ia sudah kalah oleh rasa. 2 bulan berlalu, dan Raka harus kembali ke kota. Programnya selesai, dan masa tinggalnya habis. Sore terakhir mereka, langit tampak begitu indah, oranye keemasan, seperti janji yang belum sempat ditulis. Raka menggenggam tangan Dira pelan. "Dir, aku nggak tahu gimana nanti hidupku di kota, tapi aku tahu satu hal. Aku akan kembali. 3 tahun dari sekarang, tepat di tanggal ini. Di senja yang sama. Kalau kamu masih di sini, aku akan datang menepati janji." Dira menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Kalau aku masih di sini, aku akan tetap menunggu." Raka tersenyum, menunduk, mencium punggung tangannya dengan lembut. Lalu pergi, meninggalkan jejak kaki dan janji yang tak pernah Dira lupakan. Hari demi hari, musim demi musim, Dira tetap menunggu. Ia menolak lamaran dari pemuda-pemuda desa yang datang. Setiap kali ditanya kenapa, ia hanya menjawab, ada janji yang belum selesai. Orang-orang mulai mengejeknya. "Percuma, Dir. Pemuda kota itu pasti sudah lupa. Kamu hanya buang waktu." Tapi Dira tetap datang ke sawah setiap sore, memakai baju putih yang sama, baju yang Raka bilang membuatnya tampak seperti malaikat. Ibunya khawatir, tapi tak bisa berbuat banyak. Bagi Dira, senja adalah waktu di mana hatinya hidup. Ia menatap jalan kecil yang mengarah ke desa, berharap suatu hari sosok itu datang lagi. Hari itu tepat 3 tahun sejak kepergian Raka. Langit sore tampak berbeda. Cahaya matahari hangat, lembut, seolah mengelus pipinya. Dira duduk di pematang seperti biasa, tapi hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Dan di kejauhan, tampak sosok pria berjalan perlahan di bawah cahaya jingga. Langkahnya pelan, tapi pasti. Rambutnya sedikit lebih panjang, wajahnya tampak letih, tapi senyumnya, senyum yang sama. Dira berdiri, air matanya jatuh begitu saja. "Raka." Pemuda itu berhenti. "Dira." Suaranya lirih, serak, tapi penuh rindu. Mereka saling berlari, bertemu di tengah sawah yang sepi. Dira memeluknya, rasanya hangat, nyata, seperti dulu. "Maaf aku terlambat," ucap Raka. Dira menangis di bahunya. "Yang penting kamu datang." Mereka duduk di bawah langit jingga, bercerita tentang masa lalu. Raka bilang ia bekerja keras di kota, menabung untuk bisa kembali. Dira mendengarkan dengan mata berbinar, seolah dunia berhenti berputar untuk mereka berdua. Sampai matahari benar-benar tenggelam, Raka berdiri dan berkata pelan, "Sekarang aku harus pergi, Dir. Tapi jangan sedih. Aku sudah tepati janjiku, kan?"
Dira menatapnya heran. Kenapa buru-buru? Tinggallah sedikit lagi. Raka hanya tersenyum. Aku harus pulang. Aku sudah cukup bahagia bisa lihat kamu lagi. Ia berbalik, berjalan menuju jalan setapak yang temaram. Dira menatap punggungnya sampai sosok itu hilang di telan senja. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang dari kota. Seorang guru membawa koran ke rumah Dira. "Dir, ini kamu kenal?" katanya pelan, menunjukkan foto di halaman depan. Dira menatap, dan darahnya seolah berhenti mengalir. Wajah itu, wajah Raka. Judul beritanya, mahasiswa Surabaya tewas dalam kecelakaan 2 hari lalu. Tanggalnya 2 hari sebelum ia datang menemuinya di sawah sore kemarin. Dira tak percaya. Ia berlari ke tempat biasa mereka duduk, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Tapi di sana, masih ada bekas duduk di tanah basah, dan bunga melati yang Raka berikan dulu kini sudah layu. Dira berlutut, menangis sejadi-jadinya. Sore itu, langit mendung, hujan turun perlahan, seolah ikut berduka. Sejak hari itu, Dira jarang keluar rumah. Ia murung, tak banyak bicara, dan sering terlihat menatap senja dari jendela. Ibunya bilang, Dira sering tersenyum sendiri, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Beberapa minggu kemudian, Dira jatuh sakit. Tubuhnya lemah, tapi wajahnya selalu tenang. Sore itu, sebelum napas terakhirnya, ia berbisik lirih, "Raka, aku datang." Dan ketika matahari tenggelam, senyum tipis menghiasi wajahnya. Sejak hari itu, setiap kali senja datang, warga desa sering melihat dua sosok duduk berdampingan di pematang sawah. Seorang gadis bergaun putih, dan seorang pemuda berkaus sederhana, memandangi langit bersama. Mereka diam, tapi damai. Seolah dua jiwa yang akhirnya menepati janji di tempat yang tak bisa dijelaskan oleh manusia. Sahabat pendengar, cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kata bahagia, tapi dengan ketulusan. Ada cinta yang tak butuh kepemilikan, hanya keikhlasan. Dan ada janji yang baru bisa ditepati ketika dunia sudah tak memisahkan. Aku Om Brimo si Pendongeng, pamit dari kisah hari ini. Kalau kamu suka cerita ini, bantu Om dengan cara subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan kisah ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, karena setiap kisah punya takdirnya sendiri.